Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Sebelum gue istirahat malam ini, insya Allah video ini akan tayang hari Kamis pagi. Selamat beraktivitas ya di hari Kamis pagi. Semoga lancar-lancar semua urusannya. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Gue ingin menyampaikan kabar, news update terkait dengan pemain Manchester United, mantan kapten Manchester United yang baru saja dicopot. Siapa lagi kalau bukan Harry Maguire. Ternyata ini semakin dekat ke West Ham United. Sebenarnya malam ini gue ingin istirahat, tapi gue pikir sebelum gue istirahat gue ingin menyampaikan kabar ini untuk Sobat Football United. Kalau sehari sebelumnya Fabrizio Romano, sumber gue ambil satu aja dari Fabrizio Romano, mengatakan kalau memang ada proses penawaran yang dilakukan oleh West Ham terhadap Harry Maguire dan juga Scott McTominay, di samping Donny van de Beek dengan Real Sociedad dan juga Fred dengan beberapa klub. Nah, ternyata Manchester United ini juga kan mempersiapkan kemungkinan kalau memang Harry Maguire jadi lepas. Ketika itu ada tawaran dari West Ham yang masih ditolak oleh Manchester United. Kabarnya West Ham ingin mentransfer, membeli dua pemain sekaligus kan, yaitu adalah Scott McTominay dan juga Harry Maguire. Manchester United ini sudah mengincar Jean-Claire Todibo sebagai gantinya. Nah, ternyata hari ini sore tadi petang kurang lebih demikian, dikabarkan kalau West Ham ini secara prinsip sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk transfer Harry Maguire. Sekali lagi, West Ham secara prinsip sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk biaya transfer Harry Maguire senilai 30 juta pounds. Ini kesepakatannya sekarang ini menuju babak final. Poin-poin kunci tentang masalah struktur pembayaran kesepakatan ini sekarang sedang dalam diskusi, tapi total biayanya ini sudah disepakati 30 juta pounds. Jadi mungkin ada struktur add-ons mungkin ya, ataupun hal-hal lain yang finalisasinya sedang didiskusikan. Personal terms ini juga penting, artinya gaji dan lain-lain ya, antara West Ham dan juga pihak dari Harry Maguire ini akan didiskusikan secara segera. Sekarang West Ham menunggu autorisasi atau lampu hijau, katakanlah demikian, dari Manchester United untuk bisa berdiskusi dengan pihak dari Harry Maguire. Manchester United di sisi lain sebelum menyepakati secara keseluruhan dengan West Ham, ingin memperoleh kesepakatan juga ataupun juga kejelasan mengenai detail atau struktur dari pembayaran yang totalnya senilai 30 juta pounds. Jadi Manchester United ini secara prinsip sudah sepakat ya dengan West Ham. Angka dari Harry Maguire ini ada di 30 juta pounds. Tapi sekarang sedang didiskusikan nih, 30 juta kan seperti apa? Apakah 30 juta langsung cash atau ada add-ons ya kan? Ini yang sedang dibicarakan antara pihak West Ham dan juga Manchester United. Kalau itu sudah disepakati, baru West Ham akan berdiskusi dengan pihak dari Harry Maguire terkait dengan gaji dan lain-lain ya, bonus juga mungkin, dan pokoknya urusan personal. Tapi dari informasi ini, dengan disepakatinya harga 30 juta pounds, menurut gua ini sudah semakin dekat. Ini sudah mendekati 100%, ini sudah mendekati here we go. Mungkin dalam waktu sehari 2 hari, menurut gua ya, secara ringan amatiran, seharusnya kalau tidak ada sesuatu yang sangat drastis, kesepakatan ini akan diraih. Artinya apa? Artinya Manchester United harus mencari back baru. Ya, selama beberapa musim terakhir ini memang penampilan, terutama 2 musim terakhir ini ya, penampilan dari Harry Maguire ini memang enggak banget.
Gua secara ringan amatiran sempat memperkirakan kan dengan dicopotnya Harry Maguire dari posisi kapten, gua sempat memperkirakan oke, mungkin dia akan memilih untuk meninggalkan klub ya kan. Tapi justru sering diberi kesempatan di pre-season oleh Erik ten Hag. Di situ gue berpikir, sebentar, jangan-jangan Erik ten Hag bersiap nih memiliki skema dengan Harry Maguire, mungkin sebagai pilihan ketiga ya kan, mungkin juga sebagai antisipasi kalau memang tidak ada klub yang bersedia membayar transfer Harry Maguire, termasuk juga gajinya. Nah, sekarang ini nilai transfer dengan West Ham sudah disepakati 30 juta. Sedang didiskusikan strukturnya seperti apa, baru nanti akan bergerak ke gaji. Belum 100%, tapi menurut gue ini semakin dekat ya, sekali lagi semakin dekat. Artinya apa? Artinya berarti musim depan kalau seandainya ini jadi here we go ya, ini sudah semakin dekat dari here we go, maka Manchester United memperbarui juga nih di area pertahanan. Luar biasa menurut gue. Musim lalu Manchester United sudah mendatangkan Tyrell Malacia, Lisandro Martinez ya, dengan nilai Lisandro Martinez sekitar 55 jutaan ya kan. Lalu Tyrell Malacia sekitar 17 jutaan. Dan ya Manchester United akan menggelontorkan dana lagi nih untuk lini belakang. Plus di musim ini Manchester United sudah mendatangkan Andre Onana dengan nilai 55 juta. Jadi investasi ini cukup besar. Memang Erik ten Hag nampaknya ingin mengganti banyak komponen di Manchester United. Musim ini mendatangkan Mason Mount, Rasmus Højlund ya kan, mengganti banyak pemain. Dan menurut gua bagaimana manajemen dari Manchester United mensupport ini semua, ini juga luar biasa kinerja. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang akan menggantikan posisi dari Harry Maguire? Dilaporkan oleh Fabrizio Romano ada 3 nama nih, Pavard, Todibo, dan Tapsoba. Benjamin Pavard, pemain internasional Prancis ini yang memperkuat Bayern Munchen. Langsung aja nih gua lihat heat maps-nya. Ternyata dia banyak beroperasi di sebelah kanan. Padahal Manchester United di bek kanan ada Diogo Dalot, ada Aaron Wan-Bissaka. Apakah ada sistem permainan berbeda yang ingin diterapkan oleh Erik ten Hag di lini belakang? Jean-Claire Todibo sama juga center back, tapi lebih banyak beroperasi di sebelah kanan. Edmond Tapsoba ini agak berbeda. Dia di kanan bisa, di kiri juga bisa. Nah ini cukup menarik, ada 3 pilihan, di mana 2 diantaranya atau bahkan 3-3-nya bermain di sisi kanan, namun Tapsoba ini bisa bermain di sebelah kiri. Ini menurut gue menarik ya, keadaannya seperti ini. Dan ini juga mengingatkan gue, musim lalu kan Manchester United sempat diinformasikan kalau ingin mencoba merekrut Jurriën Timber, di mana Jurriën Timber juga posisinya bisa bermain di bek tengah dan juga bek kanan, ataupun ya transformasi sedikit dari tengah ke kanan, kanan ke tengah, kurang lebih demikian. Nampaknya ada sistem permainan yang ingin dibangun nih oleh Erik ten Hag dengan yaitu tadi ya, bek tengah yang bisa beroperasi juga agak ke kanan ataupun sebaliknya, lebih fleksibel, lebih cair. Nah nampaknya inilah yang dicari nih, pemain seperti ini, karakternya, gaya bermainnya untuk menggantikan seorang Harry Maguire. Dan Manchester United berarti belum selesai ya untuk mendatangkan pemain, walaupun dikabarkan Sofyan Amrabat, tapi karena yang lepas pemain belakang, menurut gue ya sangat masuk akal juga kalau yang dicari penggantinya adalah juga pemain belakang. Manchester United tentu saja masih ada pemain lain yang harus dijual, yang menurut gue lebih urgent, yaitu adalah Eric Bailly. Walaupun dikabarkan Manchester United juga bersiap ya kalau seandainya memang Eric Bailly ini tidak ada yang mentransfer, kabarnya ada beberapa klub Saudi, ya maka akan diperpanjang 1 musim lagi. Itu kabar yang gue dapatkan. Tujuannya apa? Bukan berarti akan digunakan, enggak, tapi supaya tidak lepas secara gratisan. Itu yang gue dapat ya. Tapi tentu saja ada konsekuensi di mana Manchester United harus mengeluarkan biaya juga untuk gajinya. Mungkin akan dipinjamkan, itu juga
menjadi salah satu solusi, cuman masih belum jelas saat ini. Balik lagi, Manchester United semakin dekat melepas Harry Maguire. Bagaimana menurut gue, pendapat gue, ya tentu saja ini merupakan kabar bagus ya. Karena apa? Manchester United punya peluang untuk memperbaiki lini belakang, center back. Sekarang ada Rafael Varane, ada Lisandro Martinez, ada Victor Lindelof. Dan kalau Harry Maguire jadi cabut, maka Manchester United jelas harus menggantinya dengan pemain yang diharapkan bisa menambah kualitas lini belakang Manchester United. Posisi center back mungkin yang diutamakan yang sebelah kanan. Kalau melihat sepintas dari investasi yang dilakukan terhadap Harry Maguire ketika mendatangkan dari Leicester, cukup tinggi angkanya, 80 juta lebih ya kan. Dan Manchester United akan melepas 30 juta, dan kalau dinilai memang ada loss atau kehilangan sekitar 50 juta. Tapi kalau gue melihat sih ya tidak langsung bisa dilihat dengan head to head seperti itu, karena selama berapa tahun terakhir ini kan ada juga hal-hal yang bisa diberikan oleh Harry Maguire, walaupun beberapa kesempatan dia bikin blunder. Tapi kalau dilihat dari statistik yang gue lihat ya, error leading to goal, artinya error yang buat lawan bisa cetak gol itu ternyata nggak tinggi-tinggi banget dari Harry Maguire, sekitar 3 kalau nggak salah. Ada beberapa pemain juga 2 nilainya, tapi ya dia sering banget membuat kesalahan-kesalahan yang kadang berujung gol ataupun juga momentum cetak gol bagi pemain lawan. Tapi di sisi lain gue juga ingat ketika masa pandemi ya, zamannya Ole Gunnar Solskjaer, kalau nggak salah 3 musim lalu, dia juga tampil bagus dalam mengawal lini pertahanan Manchester United, dan ya performanya ngedrop itu setelah Euro, gue inget banget. Terlebih setelah kejadian di Yunani, itu juga merupakan salah satu titik balik dari penampilan Harry Maguire yang menurun. Bagaimana bully di sosial media terhadap pemain ini menurut gue juga cukup deras ya. Dan di sisi lain, ini yang tidak gue harapkan sih menurut gue secara ringan amatiran terhadap pemain-pemain lain di Manchester United. Mungkin Rasmus Højlund, mungkin juga pemain yang menggantikan Harry Maguire, mungkin juga Andre Onana, karena semua pemain tentu saja ada peluang nih berbuat kesalahan, dan ketika tekanan itu justru besar didapatkan yang berasal dari fans sendiri, ya menurut gue tentunya akan membuat pemain itu bukannya semakin bagus ya kan, justru akan semakin ngedrop. Gua sendiri sempat beberapa kali menyaksikan Manchester United dengan Harry Maguire di Old Trafford. Gua tidak pernah, mungkin gua salah ya, tapi sepanjang gua di tribun gua tidak pernah melihat atau mendengar pemain atau supporter fans Manchester United ini memberikan seperti kayak bu atau ejekan yang berlebihan di atas lapangan. Mungkin ada komentar-komentar tentu saja ya mengenai jeleknya penampilan Harry Maguire, tapi itu tidak diucapkan ataupun disuarakan dengan lantang sehingga sang pemain itu justru semakin tertekan di atas lapangan. Tidak gitu loh. Dan menurut gue sangat wajar ketika ada pemain yang memang tampilannya jelek lalu dikritik. Hanya saja kalau kritik itu terlalu berlebihan, jadi tanda tanya sebenarnya ya fans ini mensupport atau tidak. Itu menurut gue secara ringan amatiran. Tapi sekali lagi sih, ya kalau memang penampilan tidak bagus, dikritik itu sangat wajar. Hanya saja kalau berlebihan, nah itu dia yang menjadi apa ya, bisa-bisa menjadi bumerang ya kan bagi sang pemain itu sendiri. Sekarang sudah semakin dekat ini Harry Maguire cabut, nilai 30 juta, ada penurunan. Tapi menurut gua kalau melihat dari artikel dari Daily Mail ya, ini sudah sekitar bulan akhir Juni, di mana ditulis di situ dari sumber yang didapatkan oleh Daily Mail bahwa Manchester United ini akan mempertimbangkan melepas Harry Maguire kalau ada tawaran sekitar 40 juta pounds yang datang, dan sekarang 30 juta, ada selisih 10 juta, tapi ya masih seputaran 40 jutaan. Menurut gua manajemen masih oke. Nah sekarang tugasnya adalah bagaimana dengan dana yang ada itu untuk mencari gantinya. Ada 3 nama yang jujur sih menurut gua Benjamin Pavard pernah gue saksikan di Bayern Munchen ya kan, ketika tim nasional Perancis. Tapi 2 nama lainnya nih gue jujur secara ringan amatiran gue juga tidak terlalu memperhatikan ya. Tapi kalau melihat dari heat maps kurang lebih sama. Tinggal bagaimana menurut Erik ten Hag yang sesuai dengan skema yang diinginkan, dan tentu saja dengan harga yang tidak terlalu tinggi, karena penting loh ya, financial fair play jangan lupa.
Kurang lebih demikian ngobrol ringan sebelum gue istirahat malam ini mengenai Harry Maguire yang semakin dekat bergabung dengan West Ham, artinya akan meninggalkan Manchester United. Bagaimana pendapat Sobat Football United nih? Pasti gue yakin banyak yang senang ya, tapi siapa yang diharapkan ini untuk menggantikan Harry Maguire? Siapapun itu bisa drop di kolom komen alasannya apa. Bisa dari 3 nama yang tadi disebutkan ataupun nama lain, nggak masalah, berbeda asal sopan. Drop di kolom komen sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.